Dibandingkan Nyi Roro Kidul, nama Nyi Blorong mungkin tidak lebih terkenal, tetapi meskipun demikian, legenda dan ceritanya begitu kuat menancap di ingatan banyak orang. Terutama masyarakat Jawa, Nyi Blorong sendiri diyakini sebagai sosok gaib yang berparas sangat cantik, serta memiliki kekuatan yang begitu hebat. Tentang Nyi Blorong, sampai hari ini terdapat banyak kontroversi tentang asal-usulnya. Ada yang mengatakan jika sosok ini merupakan bawahan atau panglima Nyi Roro Kidul. Tetapi, ada juga yang mengatakan sebagai penguasa Laut Selatan alias Nyi Roro Kidul itu sendiri. Berbicara kekuatan, sosok satu ini diyakini bisa memberikan kekayaan yang luar biasa. Masih tentang tokoh legenda yang cantik itu, berikut adalah fakta-fakta soal Nyi Blorong yang mungkin belum pernah kamu ketahui. Tak hanya Nyi Roro Kidul yang sering digambarkan sebagai sosok wanita cantik, Nyi Blorong pun demikian. Dari cerita yang ada, banyak orang yang menganggap sosok itu begitu jelita dengan pesona yang luar biasa. Bahkan seumpama Nyi Blorong adalah manusia dan hidup di tengah-tengah masyarakat, maka sudah pasti ia akan jadi rebutan. Sama seperti Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong juga dipercaya menyukai hal-hal yang berwarna hijau. Makanya, dalam setiap penggambarannya, sosok ini sering diilustrasikan berpakaian hijau. Masih soal kecantikan, menurut legendanya, Nyi Blorong berada di puncak kecantikannya saat bulan purnama tiba. Nyi Blorong memang sering digambarkan sebagai sosok wanita cantik, tapi di sisi lain, ada fakta mengerikan tentang fisik sang penguasa alam gaib ini. Hal tersebut tak lain adalah setengah tubuhnya yang ternyata ular. Jadi secara keseluruhan Nyi Blorong ini berwujud manusia setengah ular. Tidak diketahui kenapa Nyi Blorong berwujud seperti itu, namun masyarakat setempat sering mengasumsikan sosoknya seperti itu. Ada yang mengatakan jika wujudnya yang separuh ular itu mewakili simbol Nyi Blorong sendiri, yakni cantik tapi mematikan sesuai dengan tugasnya sebagai penyesat umat manusia kalau menurut berbagai sumber. Nyi Blorong sendiri selama ini dipercaya sebagai salah satu panglima terkuat di kerajaan lautnya Nyi Roro Kidul. Nyi Blorong mendapat tugas besar yakni menjaga kerajaan serta mengumpulkan pasukan-pasukannya. Makanya Nyi Blorong dianggap memiliki banyak sekali pengikut gaib. Selain dianggap panglima, banyak pula pendapat yang mengatakan jika Nyi Blorong adalah sosok Nyi Roro Kidul itu sendiri. Kalau berbicara asal-usul Nyi Blorong, ada beberapa versi yang beredar tentang itu. Ada yang mengatakan jika Nyi Blorong merupakan putri seorang raja, namun versi lain bilang jika sosok satu ini merupakan putri dari Sang Ratu Kidul sendiri. Tidak diketahui sampai kini mana yang merupakan kisah yang sebenarnya. Nyi Blorong tak hanya dikenal akan kecantikan, tapi juga tentang kemampuannya membuat manusia menjadi kaya raya. Konon katanya, Nyi Blorong bisa menjadikan seorang manusia dengan tiba-tiba saja memiliki harta yang jumlahnya tak karuan. Namun, untuk itu harus ada yang namanya ritual pesugihan. Tak ada syarat atau apapun, hanya cukup menghambakan diri kepada sang nyai. Maka seseorang sudah akan bisa mendapatkan harta-harta yang berlimpah. Namun, katanya kekayaan ini tidak akan kekal, melainkan ada masa aktifnya. Dan untuk memperpanjang, seseorang harus menyediakan tumbal. Meskipun memberi kekayaan yang luar biasa, namun di sisi lain, pesugihan Nyi Blorong ini sangat mengerikan dan beresiko. Untuk bisa terus kaya, seseorang harus menyediakan tumbal-tumbal. Tak harus dari keluarga, bisa orang lain, bahkan diri sendiri kalau sudah tidak punya waktu. Tak sampai di situ, orang-orang yang bersekutu dengan Nyi Blorong dipercaya takkan pernah bisa lepas. Bahkan ketika meninggal nanti, Nyai akan menyeretnya menjadi salah satu prajurit di kerajaan Laut Selatan, alias sebagai pengikutnya. Seperti inilah Nyi Blorong, sosok magis legendaris yang namanya sering dikaitkan dengan pesugihan dan juga Sang Ratu Kidul. Tentu saja, kita tidak harus percaya tentang tokoh ini, namun yang jelas Nyi Blorong namanya sudah menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat. Meskipun mungkin hanya sekedar kisah atau mitos saja.